11 tahun menikah dengan Ferry Irawan. Apa yang memantapkan akhirnya Mbak Anggi, saya gugat deh karena capek, udah gak kuat juga gitu kan. Yang saya alami ya sama dia, ya selain juga dia juga kasar ya, agak kasar ya. Kalau misalnya dia marah itu, dulu dia sering banting pintu, terus ditonjokin. Terus ya udah kalau kamu gak cocok kamu pergi aja, nggak apa-apa. Dia selalu nangis. Enggak, saya kamu musir saya, kamu tega. Dia mau bunuh diri, dia pergi ke sedekat jendela kamar. Saya sampai bilang, ya udah kok nggak uring-uringan gitu. Saya bilang, ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, memang laki-laki yang suka KDRT itu sulit sembuh ya guys. Jadi hati-hati para wanita dan para emak-emak yang mungkin sekarang sedang menjanda. Hati-hati bela laki-laki. Diketahui dulu asal-usulnya. Jangan asal ganteng, asal muda, tetapi punya perangai keras. Hal ini diungkap oleh mantan istri dari Ferry Irawan, dan ternyata itu terjadi lagi. Dan memang naga-naganya laki-laki yang suka KDRT, kemudian yang memang mau numpang sama wanita itu seperti ini. Nah, bagaimanakah laki-laki itu dan bagaimanakah Ferry Irawan diungkap kelakuannya oleh mantan istrinya? Dan hal ini terjadi kemudian viral lagi usai si Ferry ini melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tapi saya nggak terlalu memaksakan dia karena saya ingat ibu saya, rezeki itu memang Allah yang ngatur gitu loh. Kebetulan Allah mengasih rezeki itu ke saya gitu kan. Secara materinya banyak Mbak Anggi yang lebih banyak dapat, lebih banyak via Mbak Anggi berarti. Iya. Sekarang selama kemarin Mbak Anggi stroke, yang biayain siapa Mbak? Ya saya sendiri lah yang biayain, siapa lagi? Saya yang biayain ya, kebetulan saya juga masih kerjaan masih ada. Ya saya rasa sih saya sakit nggak pernah ngerepotin sama sekali. Bahkan kalau Ferry sakit memang saya yang biayain. Saya yang bawa dia ke rumah sakit, malahan dia selalu milih kan rumah sakitnya pasti Abdi Waluyo, mesti Prof. Yusuf Misbah, nggak bisa diganti yang lain. Makanya saya pikir, ya selama saya masih mampu, bagi saya itu sih nggak bukan hal yang bermasalah buat saya. Ya, kita tahu Vena Melinda sudah di KDRT, padahal dulu sudah banyak yang mengingatkan. Tapi Vena Melinda mungkin terlalu bucin dan kesengsem dengan pesona si Ferry Irawan yang memang masih lebih muda umurnya dari Vena Melinda. Dulu juga artis dan masih lumayan ganteng sih. Namun ternyata saat ini Vena Melinda kebetulan Ferry Irawan balik lagi kelakuannya, yaitu KDRT. Kemudian nanti pasti nyembah-nyembah lagi dan minta maaf. Kemudian luluh lagi hati dari istrinya Vena Melinda. Hal ini seperti pernah diungkapkan oleh istri Ferry Irawan saat diundang di Maya Al-Eldul. Dan di situ dia jelas mengatakan bahwa rumah tangganya awal-awal dulu sepertinya aman-aman saja. Tapi ternyata di balik itu semua ada tragedi dan juga halusinasi dari orang-orang soal hubungan mereka. Dan istrinya pun mengatakan dia, Ferry ini sering berbuat kasar. Kalau misalnya marah, itu sering banting pintu, terus nonjok-nonjok. Wanita ditonjokin guys. Terus sudah gitu, dari dulu dia saling cepet ngomongnya itu, pergi dari sini, ngusir-ngusir. Dan istri Ferry Irawan ini memang dulunya masih nikah agama, bukan nikah resmi. Dan kemudian dia nggak cocok sama Ferry. Dan sudah disuruh kerja, kemudian ditonjokin,
dan kemudian dimarah-marahin, maka akhirnya dia pun memutuskan untuk pisah dengan Ferry. Tapi sebelumnya, saat sudah mau pisah beneran, Ferry-nya nggak mau guys. Jadi bahkan mau bunuh diri. Ferry-nya ngemis-ngemis lagi. Tetapi kemudian ya akhirnya karena capek ya, sudah kerja macem-macem dan kemudian masih ditonjokin. Tapi setelah dimaafkan, ngulangi lagi. Maka dari itu akhirnya mereka pun bercerai. Dan Ferry kemudian berlabuh di hati Vena Melinda. Jadi memang bukan berarti tidak bisa berubah. Tapi memang kalau kebiasaan dan sudah punya menjadi karakter, maka itu sulit diubah. 12 tahun menikah dengan Ferry Irawan. Apa yang memantapkan akhirnya Mbak Anggi, saya gugat deh karena capek, udah gak kuat juga gitu kan. Yang sering saya alami ya sama dia, ya selain juga dia juga kasar ya, agak kasar ya. Kalau misalnya dia marah itu, dulu dia sering banting pintu, terus ditonjokin, terus ya udah kalau kamu gak cocok kamu pergi aja, nggak apa-apa. Dia selalu nangis. Enggak, saya kamu musir saya, kamu tega. Dia mau bunuh diri, dia pergi ke sedekat jendela kamar. Saya sampai bilang, ya udah kok nggak uring-uringan gitu. Saya bilang, ya saya sabar-sabarin kan saya juga capek, kerjanya udah capek. Saya selalu bilang minta pisah sama dia. Karena? Ya karena itulah kan, maksudnya dia benar-benar kayak anak kecil banget gitu. Apa-apa cemburu, apa-apa marah gitu kan. Setiap apa minta diladenin, apa gitu, capek ya. Dia bangunnya selalu siang ya. Kalau dia siang gitu dia bangun, dia bilang gini, yang makan yang katanya gitu. Saya di kantor, kamu soalnya kantor kan 5 rumah dari rumah ya kan. Kamu ke kantor aja. Kamu makan bang kasih katanya gitu kan. Ya, oh iya ya nanti deh saya bilang gitu kan. Nah kadang-kadang saya sampai rumah, lalu saya udah tadi makan gitu apa. Kamu nggak makan, langsung diambil makanannya dibuang ke tempat sampah. Gitu. Kadang-kadang saya sedih juga, kok gitu banget gitu kan. Makan itu nggak dimakan. Kamu nggak mau nih, saya udah beli, kamu ya bang. Dia kan punya pisau Swiss Army gitu kan, ditaruh di leher saya. Kita mati bareng sekarang ya, sering begitu. Yang membuat Mbak Anggi akhirnya bilang kita bisa aja gitu. Iya, saya bilang kita bisa, karena saya pikir kok hati saya jadi nggak tenang gitu kan. Ya gitulah, sering banget gitu. Sampai tempat tidur pun gitu, di atasnya tempat tidur ditonjok, wah gitu. Ntar kalau misalnya saya kenapa-napa, kok nggak dia tusuk-tusuk tangannya pakai pisau, gini-gini. Selama 12 tahun pernikahan itu apakah cara nafkah itu terpenuhi gitu loh? Semua itu dari saya sih. Tapi saya nggak terlalu memaksakan dia, karena saya ingat ibu saya, rezeki itu memang Allah yang ngatur gitu loh. Kemudian Allah mengasih rezeki itu ke saya gitu kan. Secara materinya banyak Mbak Anggi yang lebih banyak dapat. Lebih banyak. Via Mbak Anggi berarti. Iya. Sekarang selama kemarin Mbak Anggi stroke, yang biayain siapa Mbak? Ya saya sendiri lah yang biayain, siapa lagi. Saya yang biayain ya, kebetulan saya juga masih kerjaan masih ada. Ya, saya rasa sih saya sakit nggak pernah ngerepotin sama sekali. Bahkan kalau Ferry sakit memang saya yang biayain. Saya yang bawa dia ke rumah sakit, malahan dia selalu milih kan rumah sakitnya pasti Abdi Waluyo, mesti Prof. Yusuf Misbah, nggak bisa diganti yang lain. Makanya saya pikir, ya selama saya masih mampu, bagi saya itu sih nggak bukan hal yang bermasalah buat saya. Gitu.